92,5 Maestro FM, House with the Sound, masih di Maestro Golden Moment. Dan seperti yang sudah disampaikan, di pukul 11 ini ada seorang hamba Tuhan yang akan menyaksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana mengalami keajaiban Tuhan. Dan khususnya di momen Paskah ini begitu ya, sangat spesial sekali. Semoga ini juga bisa berguna bagi senior dan seniorita, oma dan opa, om dan tante. Selamat siang Pak Pendeta Marlon. Selamat siang. Oke, iya, silakan Pak Pendeta Marlon diperkenalkan dan langsung diceritakan bagaimana kasih Tuhan yang dirasakan, Pak. Saya Pendeta Marlon Dorus Sipasolta, Gembala Sidang di GMI Revival di Jalan Garuda. Nah, saudara sekalian, saya ini punya pengalaman dengan Tuhan melalui Radio Maestro. Nah, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan Bapak Stephen dan kami ngobrol dan beliau mengatakan, Pak, bolehkah Bapak menyaksikan lagi di radio ini? Saya bilang, oh dengan senang hati. Nah, itu sebabnya untuk opa-oma, saudara-saudara sekalian, saya ingin bicara. Memang ada saat tertentu di kehidupan ini, khususnya bagi kita yang sudah mulai menjadi tua, seringkali hal ini memang tidak bisa dihindari. Dan ada seringkali beberapa orang mengatakan bahwa orang tua itu sudah tidak produktif lagi karena pergerakannya dibatasi oleh keadaan fisik yang makin melemah. Ditambah lagi anak-anak, cucu, mantu, dan kerabat terdekat sudah tidak bisa lagi, tentu tidak bisa menemani kita selama 24 jam. Nah, sekali situasi seperti ini membuat beberapa orang tua menjadi frustrasi, putus asa, dan kemudian dia mengatakan, kok situasinya begini. Tetapi berita baiknya adalah bahwa Tuhan berjanji untuk terus menggendong kita sampai masa putih rambut. Dalam belahan kasih sayangnya yang ajaib, dan tidak akan meninggalkan Bapak Ibu Saudara, dalam kasih sayangnya pula dia akan selalu mengasihi setiap kita. Nah, hari ini saya akan menyaksikan akan anugerah Tuhan, mujizat Tuhan yang pernah saya alami. Dan izinkan saya untuk memberi judul dari saksian ini, yaitu bahwa kuasa Tuhan itu real, dan Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Dia adalah Tuhan yang tetap mengasihi akan setiap kita. Bahkan dia dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih sempurna dari apa yang dapat kita pikirkan, dan apa yang dapat kita bayangkan. Saudara sekalian, kekasih Tuhan, sekian tahun yang lalu ketika saya menjadi pengerja gereja, saya mendapat persembahan kasih dari gereja saat itu sebanyak 500.000 per bulan, dan saya sudah punya anak, istri tentu satu, dan kami masih harus kontrak rumah. Nah, saya tetap melayani Tuhan, walaupun saya seringkali mengeluh di dada saya, dan lambung itu seperti terbakar, panas, dan kemudian perih luar biasa. Saya sudah beberapa kali ke dokter, memeriksakan akan kesehatan saya, dan dokter mengatakan, oh Anda sakit MAH. Berbagai obat MAH setelah dicoba saya konsumsi, tapi tidak kunjung selesai. Tetap seperti itu. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, saya tetap beraktivitas seperti biasa, tetap menjadi pengerja, melaksanakan tugas-tugas dari gembala. Nah, satu kali saya benar-benar sudah tidak kuat, mungkin karena tekanan ekonomi, juga tekanan dalam rumah tangga kami, karena memang kami bingung waktu itu
dengan uang sebanyak 500.000. Dan saya maklum waktu itu karena gereja kami baru memulai lah, saudara sekalian. Nah, karena tekanan ekonomi, kebingungan, dan seringkali kami juga seringkali selisih paham dengan istri. Lalu kemudian waktu itu kebetulan istri saya pergi dan saya di rumah sendiri. Sudah bingung mikirin istri dan anak-anak, bingung memikirkan pelayanan, tambah lagi sakit yang nggak sembuh. Mungkin akumulasi itulah yang membuat saya drop dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, saya sakit. Lalu kemudian beberapa hari kemudian saya datang ke dokter lagi dan dokter mengatakan, Pak, penyakitnya parah, harus dioperasi. Saya kaget karena bukan dokter tidak sanggup, uang saya tidak sanggup dan saya tidak punya uang untuk biaya operasi. Saya sudah punya komitmen bahwa saya tidak akan pinjam apapun ke siapapun karena saya tidak mau mencemarkan nama Tuhan. Kalau saya harus mati, ya mati dalam Tuhan. Karena situasinya saya nggak bisa atasi. Dokter sempat marah waktu itu. Dia jelaskan risikonya. Dan satu kata yang masih saya ingat sampai hari ini adalah dia mengatakan, kalau Bapak memaksakan diri untuk tidak dioperasi, maka Anda akan tinggal nama. Kata itu masuk dalam relung hati saya dan membuat saya takut. Tapi saya mengatakan, Pak Dokter, saya hamba Tuhan, saya punya Tuhan yang bisa buat keajaiban. Dia mengatakan, saya juga hamba Tuhan, saya juga orang Kristen, saya percaya mujizat, tapi tidak bisa gegabah. Saya bilang, Pak Dokter, situasinya membuat saya tidak bisa buat apa-apa. Saya akan pulang, dan dia bilang, tolong tanda tangani surat ini, bahwa semua resiko Bapak ambil. Oke, saya pulang, saya tanda tangan. Nah, saudara sekalian, di rumah itulah saya penyakitnya semakin parah. Saya merasa bahwa kayaknya ajal sudah mau menjemput saya. Karena waktu itu saya sudah tidak bisa bergerak dan tangan saya sudah serasa kaku. Untuk meraih air minum saja sudah tidak sanggup. Dan maaf kata, saya buang air besar dan air kecil di kasur itu. Teman saya tidak ada yang kunjungi. Saya tidak bisa meraih telepon, dulu ada telepon rumah kontrakan itu, tapi saya tidak bisa meraihnya. Istri sedang pergi sama anak saya. Teman terbaik saya satu-satunya adalah radio butut. Saya memang seringkali setiap hari menyetel radio Maestro. Ketika saya sedang sehat maupun ketika saya sedang sakit. Nah, ternyata saudara sekalian, karena penyakit ini memang semakin parah, saya tidak kuat bangun, sehingga radio saya itu seringkali ketika acara Radio Maestro, waktu itu masih sampai jam 12 malam. Ketika acara sudah selesai, ya tinggal bunyi suara angin yang mengganggu, saya tidak sanggup untuk mematikan. Nah, ini yang mau saya bicarakan. Saat itu di mana benar-benar saya sudah tidak sanggup lagi. Saya mendengar khotbah dari radio ini, dari Radio Maestro. Hamba Tuhan menerangkan tentang keajaiban. Dia bicara bahwa Tuhan hidup. Di akhir dari khotbah beliau, dia mengatakan, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, silakan angkat telepon dan kirimkan nama dan alamat. Saya teriak dalam hati, Tuhan, di depan saya sudah ada mujizat. Tapi mengapa saya harus menelpon dan saya tidak sanggup? Engkau tahu hati saya, dan saya hanya bisa menangis. Saya bilang, kasihani hambamu, kalau engkau mau pakai hambamu, sembuhkan saya. Setelah itu hamba Tuhan berdoa dari radio, dan secara ajaib, saya seperti merasakan disiram dengan aliran air yang begitu sejuk dan segar. Selesai berdoa, hamba Tuhan tersebut, saya menepuk pipi saya. Saya sudah tenang, saya sudah damai, dan rasanya sakit itu lenyap dalam seketika. Dan dugaan saya bahwa saya sudah mati. Saya sudah berada di luar dari hidup saya, sehingga saya tidak merasakan sakit lagi. Saya coba cubit pipi saya lagi.
Dan ternyata saya bisa merasakan cubitan saya. Keajaiban yang saya alami, tiba-tiba saya bisa bangun padahal sudah beberapa hari untuk memiringkan badan saja sudah tidak sanggup lagi. Saya berdiri, saya bangun, saya keluar dari kamar saya, lalu kemudian saya cuci tangan, saya cuci muka, dan saya buka air keran itu dan saya minum. Saya merasakan air dari keran itu masuk ke lambung saya. Dan saya mengatakan, terpuji nama Tuhan. Saya tidak mati, tetapi saya hidup. Dari situ saya mengambil satu kesimpulan bahwa di tengah-tengah kesendirian saudara, mungkin ada saudara yang sedang sendiri dan kau tidak tahu harus berbuat apa. Kau tidak bisa memikirkan lagi solusi. Saya memberitahukan bahwa Tuhan dapat menyalurkan kuasa-Nya melalui apa saja. Bahkan melalui suara hamba Tuhan, melalui udara, dan melalui sebuah siaran radio. Berulang-ulang kali saya bicara di Radio Maestro untuk bicara bahwa engkau Bapak Ibu Saudara sekalian, kau bisa mengalami lawatan Tuhan lewat apa saja, bahkan melalui sebuah radio. Saya adalah saksi hidup, dan saya sekarang menjadi seorang gembala sidang, dan telah diluputkan dari maut. Bukan tangan pendeta, bukan minyak urapan, bukan doa tangan dari rekan-rekan seiman, tapi hanya jarak jauh. Itulah yang saya yakini bahwa Tuhan dapat menggunakan apa saja. Dan sekarang doa saya menyertai radio ini, Radio Maestro ini. Kiranya ke depan, sekarang ini bahkan, banyak orang yang akan diselawat oleh Tuhan. Baik di kota ini, di luar kota ini, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Saya berdoa, kiranya setiap broadcast yang digunakan ini menjangkau banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagi rekan-rekan yang terlibat dalam pelayanan Radio Maestro, owner Radio Maestro, saya menghimbau untuk tetap semangat, walaupun memang tantangannya banyak. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kalian sadari, kalian telah dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dan terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa, kiranya radio ini akan dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan di masa yang akan datang. Demikianlah kesaksian saya. Doa saya menyertai saudara sekalian, para pendengar Maestro, dimanapun engkau berada. Percayalah, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia yang telah menyembuhkan saya, Dia adalah Tuhan yang akan buat keajaiban di tengah-tengah kehidupan saudara sekalian. Tuhan memberkati kita. Salam hormat. Saya Pendeta Marlon Dorus Sipasolta dari GMI Revival Bandung. Tuhan memberkati kita sekalian. Iya, terima kasih sekali Bapak Pendeta Marlon, sangat menguatkan dan ini pas banget dan bukan kebetulan ya di momen Paskah ini Tuhan mengirimkan Bapak Pendeta Marlon untuk menceritakan bagaimana Tuhan itu hidup dan memberikan kehidupan bagi setiap kita. Tetap semangat dan tetap sehat selalu Pak Marlon. Tuhan